Oke, selamat sore Bapak Ibu. Nah, saya namanya Christine, jadi teman saya Sina ini membantu saya dalam pengantar untuk teks ini, dan kita akan masuk dalam penjelasan teks. Nah, ini saya mau menguji ingat Bapak Ibu sekalian. Siapakah Daniel, atau cerita tentang Daniel apa yang Bapak Ibu ingat selama ini? Dua singa. Ada lagi? Gimana Kak? Tiga temannya Daniel. Ada yang berhubungan dengan raja-rajanya? Taat, oke. Jadi Bapak Ibu yang telah disebutkan itu benar. Ada banyak cerita tentang Daniel, mulai dari dia dibuang di gua singa, dia dimasukkan ke dalam dapur perapian, dia diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaannya Nebukadnezar. Nah, kalau kita lihat kisah hidupnya Daniel ini Bapak Ibu, tentu dia selalu berada dalam keadaan sulit ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Dan keadaan sulitnya itu justru bukan membuat Daniel putus asa, tapi dia makin dalam imannya terhadap Tuhan. Sehingga kalau kita bertanya tentang imannya Daniel tuh, itu nggak perlu diragukan lagi ya. Segala macam kondisi yang sudah dia lalui pun dia tetap berpegang pada Tuhan. Dan Tuhan pun turut hadir dalam kehidupan Daniel, turut bersama-sama dengan Daniel. Bahkan pada akhirnya dia jadi pejabat tinggi di istana Raja Nebukadnezar. Itu sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Dan saat ini kita mau belajar dari Daniel 12 ayat 1-3 ini. Kita akan sama-sama lihat di ayat 1. Di situ Daniel menuliskan bahwa akan datang masa-masa kesesakan. Masa-masa kesesakan ini masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, masa-masa yang dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini nubuatnya Daniel justru membuat bangsa Israel ini takut gitu kok. Masa sesak, masa sulit, apa ini? Bahkan dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan terjadi hal yang mengerikan yang tidak dapat terbayangkan, bahkan apa dan bagaimana itu terjadi pun tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang mau ditekankan di ayat ini adalah walaupun kesesakan itu terjadi, Allah akan tetap menjaga, Allah akan tetap melindungi, Allah akan tetap bersama-sama dengan umat Israel. Di situ dituliskan bahwa akan muncul malaikat Mikael yang akan mendampingi umat Allah menghadapi kesesakan besar itu. Bahkan dikatakan bahwa setiap orang yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu akan terluput atau terbebas dari kesesakan. Nah, kata kitab itu menurut penafsir itu biasa ditafsirkan sebagai kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan ini adalah kitab yang mencatat bagaimana orang-orang Kristen dalam kehidupannya di dalam Tuhan itu, contohnya berbuat baik, mengandalkan Tuhan dan segalanya. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan bahwa dan banyak dari antara orang-orang yang telah dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Nah, di ayat yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, Daniel mau mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan akan menerima keselamatan dan janji Allah, yakni hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Hidup kekal ini bersama-sama dengan Tuhan itu adalah janji dari Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel atau kita semua yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah meninggal akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, berbicara mengenai ini ada sedikit menyinggung tentang kebangkitan. Jadi di sini ada kata yang ada nubuat Daniel yang menuliskan bahwa mereka yang dibangkitkan sebagian akan menerima hidup yang kekal dan sebagian lagi akan mengalami kebinasaan atau kengerian. Nah, ini ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ketika kita mati, apakah kita memilih untuk hidup yang kekal atau mati yang kekal? Kalau dari Bapak Ibu, memilih yang mana?
hidup yang kekal ya. Iya, saya percaya juga kita semua di sini pasti memilih hidup yang kekal di dalam Allah. Tetapi kita belum atau kita tidak tahu apakah kita akan bersama-sama dengan Allah. Itu tergantung dari kita semua yang hidup saat ini. Apakah kita mau bersandar terus kepada Tuhan? Apakah kita mau terus mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau terus percaya kepada Tuhan? Maka hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah akan kita dapati. Iya, betul sekali, bahwa kita harus ingat bahwa yang menentukan itu bukan kita, tetapi Allah yang adalah yang berdaulat, yang menentukan semuanya itu. Karena kita yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Allah adalah sumber keselamatan kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus mengandalkan Dia. Kita lihat pada ayat yang ketiga lagi, Bapak Ibu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita orang yang percaya kepada Tuhan dibilang sebagai cahaya cakrawala, orang yang terang dalam kegelapan, orang yang menyinari. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memancarkan kasih, orang yang memancarkan kabar baik, orang yang memancarkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan ayat ini juga mau menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas kedaulatan dari Allah. Allah yang berdaulat penuh atas semua yang terjadi dalam hidup kita, bahkan di masa depan. Nah, kedaulatan Allah akan segala sesuatu yang terjadi ini menyadarkan kita bahwa semua yang terjadi dalam hidup manusia itu bagian dari karya Allah. Oleh sebab itu, dalam pergumulan dan penderitaan yang kita alami akan begitu sesak untuk kita rasakan, tugas kita adalah tetap beriman pada Allah, dan kita harus percaya bahwa di dalam Allah, di dalam Tuhan ada harapan. Dan jika kita kaitkan dengan tema PA kita sehari-hari ini bahwa aman di dalam Tuhan. Walaupun kita mengalami kesesakan yang kadang kita omong saja terasa gampang, tapi kalau dirasakan itu, waduh, sangat berat ya. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin pengalaman hidupnya lebih banyak. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa melewati itu semua, bisa ada sampai saat ini. Itu karena Bapak Ibu percaya bahwa ada harapan di dalam Allah, ada rasa aman di dalam Tuhan. Dan tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah menyinari itu semua pada orang di sekeliling kita, menyinari kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan tema atau di ayat 12 ini, akhir zaman. Nah, nubuat Daniel tentang akhir zaman ini membuat bangsa Israel takut ya. Kita juga berbicara tentang akhir zaman ini pasti ada banyak sekali tafsiran. Ada yang bilang dibangkitkan daripada orang mati dan segala macamnya. Di sini akhir zaman itu digambarkan sebagai suatu masa yang mengerikan dan membuat gentar banyak orang. Tentu ini adalah suatu yang kita tidak tahu kapan dan apa saja yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi yang diingat bahwa semuanya ini merupakan misteri kehidupan yang hanya ada di tangan Allah yang berdaulat penuh atas hidup manusia. Nah, ketika Daniel menubuatkan tentang akhir zaman, menghadirkan kesesakan yang begitu dahsyat bagi bangsa-bangsa Israel, tetapi ayat ini di ayat 1 sampai 2 dan 3 ini mau mengingatkan kita bahwa kesesakan itu, penderitaan yang kalian akan alami, Tuhan tetap ada. Dia tetap menyertai, Dia tetap bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu yang mau ditekankan sini bahwa kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita alami, karena ketika kita mengandalkan Tuhan ada rasa aman dalam diri kita. Sebegitu penjelasan teks kita. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudara ada yang mau menambahkan tentang ayat atau bacaan kita ini? Atau mungkin ada ayat yang belum dipahami, atau dari pengantar pemandu PA yang belum dipahami, silakan. Atau ada pertanyaan yang sekiranya
Sekiranya kami sebagai pemandu PA bisa menjawab, kami akan berusaha menjawab. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Lukas. Terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini memang tidak aman-aman saja ya, tidak lancar, tidak menyenangkan, dan bahkan jauh dari situasi yang sulit ya. Dan kenyataan yang kita hadapi ini memang dibutuhkan suatu ketaatan ya, ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana dalam keadaan apapun, kondisi apapun juga kita harus selalu mau bersandar kepada Tuhan saja ya. Jadi tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi mau mengandalkan Tuhan dalam kesulitan apapun, seperti yang tadi disampaikan oleh Christine tentang sosok Daniel ya. Jadi Daniel sendiri memang dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya, tetapi sebenarnya Tuhan ikut berkarya dalam kehidupan seseorang. Dalam hal ini konteksnya adalah Daniel ya. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan umat Allah melalui seorang Daniel. Dan Daniel ini memang Tuhan pakai untuk menjalani hidupnya, dan hidupnya tidak mudah ya. Sampai disebutkan tadi pernah dimasukkan dalam dapur terapia, dimasukkan dalam gua singa. Tetapi kalau kita melihat jejak dari Daniel ini, jejak hidupnya, pengalaman hidupnya sungguh luar biasa. Sampai dia dipercaya menjadi seorang pegawai menduduki jabatan yang cukup tinggi di zaman Raja Nebukadnezar. Apa yang dialami semuanya itu bukan karena kekuatan kemampuan dari Daniel, tetapi karena semata-mata dari Tuhan saja. Oleh karena itu satu hal yang mungkin perlu kita belajar dari teks bacaan kita pada sore hari ini melalui Daniel, bahwa dalam situasi apapun, kesulitan apapun, kita bisa merasa aman kok. Tapi syaratnya ya harus tetap berada bersama dengan Tuhan ya. Sebab Tuhan juga bisa mengizinkan penderitaan kesulitan hidup itu bukan semata-mata karena Dia membenci kita, tidak, tetapi ingin supaya kita lebih kuat lagi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup itu. Dan akhirnya ya kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita disebutkan, tercatat di dalam buku kehidupan tadi ya, yang disebutkan oleh Daniel, bahwa setiap orang yang taat dan beriman kepada Tuhan pada akhir hidupnya, dia akan tercatat di dalam buku kehidupan itu. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang nantinya ya dalam akhir hidup kita akan tercatat di buku kehidupan itu. Demikian sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Christine. Baik, terima kasih banyak Pak Lukas untuk tambahannya. Betul sekali yang dibilang Pak Lukas. Saya bisa mengatakan bahwa mengandalkan Tuhan itu sama dengan aman di dalam Tuhan. Memang karena kita seperti tadi bilang, karena kita pikir kesesakan itu tuh kita ngomongnya gampang, tapi kalau di alam itu tidak segampang itu. Saya pernah lihat salah satu gambar gunung yang begitu banyak. Misalnya orang itu sudah sampai di gunung yang tinggi, kemudian dia harus naik gunung lagi yang memang pendek, tapi dia harus lihat lagi ke belakangnya. Ada masalah, tantangan hidup dalam itu, tapi dia bisa, dia aman, dia bisa melakukannya karena dia aman di dalam Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Ada lagi, Pak? Terima kasih Pak Christine. Menambahkan saja terkait dengan aman di dalam Tuhan ya. Saya tadi buka IG ya, terus ada kutipan menarik, saya lupa siapa yang bilang gitu. Jadi yang gini, kita bisa lihat kemegahan dan kegagahan sebuah kapal itu ketika dia sandar di dermaga, ketika dia diam di dermaga. Tapi kita harus sadar bahwa ternyata kapal yang gagah dan perkasa itu tidak dirancang untuk hanya diam di dermaga, tapi menerobos badai, menerobos gelombang dan lain sebagainya.
Jadi dia didesain bukan hanya untuk keagungan dan kegagahan, tapi dia menerobos badai dan tantangan. Kita pun demikian. Kita aman, bagaimana cara kita paham bahwa kita aman dalam Tuhan, sementara kita tidak mampu bertahan dalam iman untuk menerobos tantangan hidup, bencana, gelora dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita dalam kapal-kapal kan, kalau dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru ya, Musa membelah laut dan lain sebagainya, kita nggak jauh dari itu. Jadi ya, mari arungi kehidupan ini dengan kegagahan kita. Kita memang didesain, dirancang oleh Tuhan, punya akal budi, hikmat dan lain sebagainya untuk menerobos badai, tantangan hidup. Kita nggak didesain untuk diam dan tampil cantik di dermaga, enggak. Kita bukan pajangan. Kita adalah petarung-petarung yang harus punya hikmat dan punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dengan demikian kita akan lihat bahwa kita aman nggak dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa lihat aman sementara kita tidak mampu menerobos badai. Musa kan demikian kan, kamu beriman ya masuk terobos itu, aku akan buka jalan untukmu. Itu iman. Saya pikir itu. Iya betul sekali kata Mas Andi, ketika kita beriman kita percaya gas aja kalau itu Tuhan sama-sama sama kita, jadi gak perlu takut masalah apapun, kalau sama Tuhan kita bisa pasti. Ada lagi yang mau tambahkan? Ya, kemudian aman, sharing ya, aman bagi seorang itu relatif ya, orang melihat mungkin saya merasa aman, orang lain merasakan atau melihat saya dalam ancaman atau tidak aman. Saya sharingkan, saya mengalami, saya pernah didatangi seorang kiai. Kiai itu berpesan dengan saya, Pak Guru, Pak panggil saya Pak Guru, menawi tindak jalur kalau pergi malam, supaya saya mengajak pemuda masjid. Saya terkejut, ada apa? Karena saya sudah merasa aman. Lalu beliau bercerita, Pak Guru itu kan bukan sembarang orang. Wah, kok bukan sembarang orang, memang binatang saya. Saya terkejut. Rasa-rasanya orang lain melihat saya ini tidak aman dalam ancaman. Jadi kalau pergi malam, saya diminta didampingi pemuda masjid. Nah, saya ya berterima kasih dan matur nuwun karena ada orang yang mengingatkan saya. Dan itu benar-benar terjadi. Pagi-pagi ibu saya dari Klaten datang dengan rombongan. Itu Pak Kiai itu mendahului untuk pintu. Ada tamu di mana? Nah, ternyata itu pusat. Ya, itu yang kedua. Itu pengalaman juga. Ketika saya pulang dari gereja, pagi-pagi saya didatangi seorang ustaz juga dan pulang dari gereja. Panggil saya Mbah, nanti sore Mbah didaftar untuk ke Tangerang. Loh, ada apa ke Tangerang nanti sore? Mbah namanya didaftar dari di Litbang untuk ikut studi banding kerukunan umat beragama di Tangerang. Dosanya sebagai apa? Ya pokoknya saya tidak tahu di Litbang Dimas itu nama Mbak ada. Nanti sore berangkat. Saya jemput jam 4 Mbak. Ya, nampaknya juga istri itu melarang karena merasa saya tidak dalam keadaan aman nanti. Tapi saya berpikir, aku anak Tuhan Yesus kok. Saya tetap akan berangkat. Ya, dijemput, ternyata di depan halaman kita itu juga banyak tokoh-tokoh ya. Ada rektor IAIN dan para kiai, Pak Romo, pendeta dari BKPN komplit. Saya diutus oleh Pemkot untuk ikut dibanding ke Tangerang itu. Di dalam bis masing-masing dan Mbah masuk dalam daftar 20 orang yang masuk ke ruang untuk berdiskusi. Nah, ini apa? Bu Yosen prop-prop itu dulu aku. Nah, itu saya lakukan. Jadi orang merasakan bahwa saya ini sudah
merasa aman, tapi orang lain merasakan tidak aman. Jadi aman itu relatif. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, memang kita harus bersandar pada Kristus. Karena hanya Kristus satu-satunya pelindung, tidak ada yang lain. Tidak mengandalkan kekuatan atau perlindungan manusia, tapi perlindungan dari Kristus. Itu aman. Jadi aman dalam kehidupan orang beriman, orang Kristen yang katakan itu memang hanya di dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini banyak orang yang mengatakan akhir-akhir ini banyak orang yang bisa pernah bertemu dengan Tuhan berkali-kali, berpuluh-puluh kali bertemu dengan Tuhan, mendapat penglihatan dari Tuhan. Ya, orang boleh bicara begitu. Kalau saya ditanya, itu bisa benar, bisa tidak, tergantung kejujuran orang itu. Apakah benar atau hanya ilusi saja. Jadi sekali lagi, aman itu relatif. Bagi orang beriman, ya aman itu hanya di dalam Kristus. Ayus, terima kasih banyak. Oke, saya rasa banyak sekali pendapat dari Bapak Ibu, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Jadi diskusinya ini akan dipimpin atau dipandu oleh 4 kakak-kakak ini. Jadi kami akan meminta kelompok ini dan ada 4 kelompok supaya maksudnya Bapak Ibu juga men-sharing, membagikan tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nanti kelompok 1 Bapak Ibu di sini, Ibu di sini, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Silakan kakak-kakak sekalian. Ya, jadi nanti ada 3 pertanyaan yang akan didiskusikan, yang akan dipimpin oleh keempat kakak-kakak. Waktunya 5 menit, bisa Kak? Pertanyaan pertama, menurut saudara apa yang menjadi ukuran hidup aman bagi kami? Apa yang dimaksud dengan hidup aman di dalam Tuhan, dan bagaimana saudara menghadapi masa-masa sulit dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah pelindung dan memberi rasa aman?